Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Fabian Rehana Santoso dengan NIM 2019-10052. Di sini dalam mata kuliah metodologi penelitian dalam konsentrasi keuangan, saya akan menjelaskan tentang analisis titik impas sebagai alat perencanaan laba pada kegiatan staffing studi kasus pada PT Sikon LNG Terminal tahun 2020-2021. Baik, untuk latar belakang masalah pada penelitian ini yaitu dalam manajemen itu memerlukan informasi yang dapat digunakan sebagai dasar dalam menentukan atau merencanakan laba perusahaan. Nah, dengan diketahuinya titik impas atau break-even point, suatu perusahaan dapat mengetahui tingkat penjualan yang diharapkan sesuai target laba yang ingin dicapai supaya terhindar dari kerugian. Untuk menghitungnya atau menghitung break-even point, itu diperlukan data mengenai data biaya tetap, biaya variabel, harga jual, dan kapasitas maksimum yang diproduksi. Kemudian dalam break-even point ini tentu saja terdapat manfaat-manfaat yang akan dicapai dan kelemahan-kelemahan yang tentu saja ingin dihindari. Tujuan dari studi ini yaitu ingin mengetahui manajemen kegiatan yang dilakukan dalam suatu depo peti kemas, terutama dalam kegiatan staffing. Staffing sendiri merupakan sebuah proses kegiatan barang dari lapangan depo untuk dimuat ke dalam peti kemas. Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini menggunakan metode kualitatif dengan melakukan survei lapangan, wawancara dengan karyawan, berdiskusi, dan telaah literatur yang berkaitan. Kegiatan staffing sendiri merupakan salah satu dari banyak pelayanan operasional depo peti kemas, seperti contoh bongkar muat, penutupan peti kemas, atau lolo, atau disebut juga dengan live on dan lain sebagainya. Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang logistik, terutama di bidang depo peti kemas, yang menerima peti kemas dari berbagai macam perusahaan pelayaran, maka perusahaan harus meningkatkan dan mempertahankan tingkat penjualan serta laba bersih. Pada tahun 2020 hingga 2021, perusahaan mampu meningkatkan penjualan serta laba bersih yang tertera seperti tabel berikut ini. Pada tahun 2020 hingga 2021, total penjualan staffing mengalami peningkatan sebesar 448.400.000. Sedangkan untuk laba bersih sendiri dari tahun 2020 hingga 2021 juga mengalami peningkatan sebesar 9,3% atau sebesar 8.027.509.687 rupiah. Terkait dengan latar belakang masalah yang sudah dijelaskan, maka terdapat rumusan masalah pada penelitian ini. Yang pertama yaitu bagaimana analisis titik impas terhadap total penjualan kegiatan staffing kontainer pada PT Sikon LNG Terminal. Lalu yang kedua, bagaimana margin pengaman yang dapat tercapai. Lalu yang ketiga, bagaimana proses pengambilan empty container di depo peti kemas. Lalu yang keempat, bagaimana spesifikasi dan tipe serta grade pada peti kemas. Terkait dengan topik permasalahan yang telah diambil, maka dapat dirumuskan tujuan dari penelitian ini, yaitu yang pertama untuk mengetahui analisis titik impas terhadap total penjualan staffing kontainer terhadap PT Sikon LNG Terminal. Lalu yang kedua, untuk mengetahui margin pengaman yang dapat tercapai. Lalu yang ketiga, untuk mengetahui proses pengambilan empty container di depo peti kemas. Yang keempat, untuk mengetahui spesifikasi, tipe, serta grade pada peti kemas. Menurut jabaran permasalahan dan tujuan penelitian, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak. Bagi perusahaan, karya ilmiah ini dapat dijadikan sebagai manfaat yang dapat diperbaiki dengan topik masalah yang telah dibahas untuk meningkatkan kinerja dari laba perusahaan dan menghindari dari kerugian. Lalu untuk bagi penulis, laporan ini merupakan hasil dari upaya dalam menerapkan teori dan praktek untuk memperdalam pengetahuan yang pernah didapatkan selama perkuliahan ke dalam perusahaan. Bagi pembaca, karya ilmiah ini dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran serta sebagai bahan penambah dalam mata kuliah atau dalam penelitian yang ingin diambil. Baik, untuk landasan teori sendiri yaitu ada titik impas atau break-even point, yaitu di mana titik total pendapatan sama dengan total biaya.
atau titik di mana laba sama dengan nol atau mencapai break even. Titik impas sendiri akan menentukan kapan suatu investasi akan menghasilkan pengembalian positif dan dapat ditentukan dengan matematika sederhana atau dengan perhitungan rumus sebagai berikut. PEP sendiri ada dua, yaitu PEP unit dan PEP rupiah. Untuk PEP unit, rumusnya yaitu TFC dibagi CM. TFC sendiri merupakan jumlah biaya tetap, sedangkan CM merupakan margin kontribusi. Lalu untuk PEP rupiah, yaitu ada TFC dibagi 1 minus VC per P. TFC seperti yang tadi yaitu jumlah biaya tetap, VC merupakan biaya variabel, sedangkan P merupakan harga jual per unit. Lalu yang kedua ada margin pengamanan atau margin of safety, yaitu merupakan sebuah unit yang terjual atau diharapkan terjual atau pendapatan yang dihasilkan maupun diharapkan melebihi volume impas. Dengan kata lain, sebuah perusahaan mencapai titik impas juga dapat dilihat dari margin pengamanan. Sedangkan untuk rumusnya yaitu margin pengamanan sama dengan TR minus PEP rupiah dibagi TR kali 100%. TR sendiri merupakan jumlah penjualan, sedangkan PEP rupiah mengikuti rumus dari break even point yang nanti jumlahnya akan dikalikan dengan 100%. Sehingga margin of safety akan berupa persen dan akan mengikuti nominal yang akan dihasilkan. Lalu selanjutnya ada landasan teori tentang kontainer. Kontainer sendiri merupakan suatu kemasan yang telah didesain secara spesifik dengan berbagai macam ukuran yang dapat dipakai berulang-ulang kali, sehingga yang dapat digunakan yaitu untuk menyimpan serta membawa muatan yang terdapat di dalamnya. Kontainer sendiri akan membawa muatan ke seluruh negara yang akan dibawa oleh kapal kontainer yang dapat diakses melalui pelabuhan, sehingga kegiatan ekspor dan impor dari suatu negara akan menguntungkan dalam menjalankan kegiatan ekonominya. Kegiatan ekspor sendiri merupakan kegiatan mengirimkan barang dari dalam negeri ke luar suatu negara. Kalau untuk kegiatan impor, itu kegiatan memasukkan barang dari luar negeri ke dalam negeri. Nah, kegiatan ekspor dan impor sendiri akan meningkatkan kegiatan devisa dalam negara sehingga kegiatan ekonomi dalam suatu negara akan berjalan dan tidak akan mengalami hambatan. Terutama pada masa pandemi kemarin, banyak sekali negara yang terkendala pada masalah supply chain atau roda penggerak, sehingga banyak barang-barang atau dari logistik itu terhambat. Lalu untuk spesifikasi kontainer sendiri umumnya ada 4, yaitu ukuran 20 dan ukuran 40. Untuk 20 sendiri dibagi menjadi 2, yaitu 20 gen purpose atau general purpose, yaitu 20 feet pada umumnya, yang maksimum yang bisa dibatasi yaitu 24.800 kilo. Untuk 20 high cube itu merupakan ukurannya sama 20, tetapi memiliki ketinggian yang berbeda, sehingga maksimal kargonya sebesar 28.140 kg. Untuk ukuran 40 feet, yaitu general purpose atau 40 feet pada umumnya memiliki maksimal 30.480. Untuk 40 feet dengan high cube atau ketinggian yang berbeda memiliki maksimal 32.500 kg. Untuk tipe kontainer sendiri umumnya ada 3 atau 4. Yang pertama tadi yaitu general purpose atau kategori kontainer pada umumnya untuk menyimpan peralatan atau logistik atau komoditas pada umumnya. Lalu yang kedua ada open top container yang berwarna biru ini, yaitu sebuah kontainer yang dirancang khusus untuk kargo yang mungkin terlalu tinggi maupun memiliki beban yang cukup berat, sehingga bagian atas yang warna biru itu dapat dibuka, sehingga kargo-kargo seperti misalnya barang-barang berat atau memiliki barang yang terlalu tinggi dapat dibuka dan dapat dimasukkan ke dalam kontainer. Lalu untuk yang berwarna putih merupakan river. River container sendiri merupakan kontainer yang dirancang khusus untuk kargo yang membutuhkan kondisi suhu yang dapat diatur.
terutama suhu yang dingin seperti logistik berbahan ikan, daging, sayuran maupun buah-buahan. Di kontainer ini memiliki pengaturan suhu yang dapat diatur mulai minus 40 derajat hingga 30 derajat Celcius. Sehingga dengan sesuai masing-masing komoditas yang dibawa, baik ikan maupun buah-buahan, suhu itu dapat diatur melalui kontainer sendiri. Sehingga river ini biasanya berwarna putih dengan memiliki mesin pengaturan sistem berupa air conditioner di balik kontainer. Lalu untuk grade kontainer dibagi menjadi 3, yaitu ada grade A, grade B, dan grade C. Grade A sendiri memiliki batas interior minimal 80% bebas dari lecet atau goresan. Lalu untuk lantainya sendiri minimal bersih dengan tanda atau goresan yang lebih dari 2 mm. Lalu untuk grade B memiliki interior yang batas minimalnya yaitu 50% berupa tanda yang bebas dari lecet atau goresan dan karat. Lalu untuk lantainya kemungkinan juga memiliki delaminasi yang sangat kecil. Lalu untuk grade C sendiri memiliki grade yang mungkin lebih rendah daripada grade A dan grade B, biasanya memiliki tanda atau goresan maupun korosi yang cukup luas. Sedangkan eksteriornya pun juga memiliki banyak penyok atau tenturan dan juga memiliki banyak korosi. Sehingga kontainer pada grade C sendiri memerlukan beberapa perbaikan atau mungkin ditambal sehingga kerusakan pada logistik atau komoditas yang dibawa akan tidak terlalu rusak. Lalu untuk landasan teori yang kedua berupa depo kontainer merupakan sebuah tempat yang digunakan untuk membersihkan, memperbaiki, dan menyimpan kontainer sebelum digunakan kembali untuk aktivitas ekspor maupun impor di dalam kawasan industri. Selain itu, depo kontainer juga memfasilitasi berbagai macam kegiatan bongkar muat kontainer maupun penitipan kontainer. Lalu untuk depo kontainer sendiri memiliki operasional depo sehingga para pengguna jasanya, terutama MKL atau ekspedisi muatan kapal laut, lebih memilih depo kontainer yang mendukung untuk mengambil kontainer dengan kondisi yang bagus maupun lingkungan pekerjaan yang aman. MKL sendiri atau ekspedisi muatan kapal laut merupakan salah satu perusahaan jasa pengiriman barang yang bergerak di bidang logistik, terutama di bidang ekspedisi, di mana perusahaan tersebut memiliki izin dan legalitas dari pemerintah untuk melakukan pelayanan berupa pengiriman barang besar dan berat melalui kiriman laut maupun kargo laut. Maka dari itu, untuk mendukung kegiatan operasional dari MKL atau ekspedisi muatan kapal laut, maka depo kontainer yang berkualitas dan memiliki mutu yang tinggi akan semakin dipilih oleh pihak-pihak MKL tersebut dalam pemilihan kontainer, sehingga MKL dan depo sendiri akan semakin digemari oleh para eksportir maupun importir maupun perusahaan-perusahaan besar yang memakai jasa dari MKL tersebut. Lalu yang kedua ada kegiatan bisnis di depo kontainer. Dalam depo kontainer terdapat berbagai macam kegiatan bisnis. Yang pertama ada storage kontainer atau kegiatan penyediaan lahan depo untuk menyimpan dan penumpukan peti kemas dalam berbagai tipe peti kemas. Seperti contoh peti kemas seperti ada tadi yang general purpose 20 feet maupun 40 feet. Kemudian untuk yang river yang bisa diatur suhunya, kemudian ada ISO tank, customer storage, lalu juga ada kegiatan bisnis berupa container cleaning dan washing, yaitu kegiatan membersihkan dan mencuci kontainer dengan menggunakan water detergent atau chemical wash, tergantung pada jenis muatan kontainer yang telah diisi. Water wash sendiri merupakan kegiatan pembersihan sisi dalam dan luar kontainer menggunakan air yang bertekanan tinggi. Untuk menggunakan yang deterjen yaitu untuk menghilangkan muatan yang berbau tidak tajam seperti misalnya pupuk, tepung atau aspal.
untuk chemical wash atau mencuci dengan menggunakan bahan kimia, yaitu mereka biasanya menghilangkan muatan yang memiliki berbau tajam, seperti misalnya pakan ternak, ikan asin, atau amonia. Lalu kegiatan bisnis yang ketiga ada River Container PTI atau Pre-Trip Inspection. Kegiatan ini khusus dilakukan untuk kontainer yang berjenis river atau tadi yang kegiatan atau kontainer yang bisa diatur suhunya. Karena dalam kontainer ini diperlukan kegiatan pemeriksaan khusus dengan memeriksa bagian mesin dan bagian elektronik sistem yang akan diperiksa mulai dari suhu yang paling rendah hingga paling tinggi. Sehingga sebelum kontainer tersebut digunakan, kontainer tersebut bisa beroperasi dengan maksimal sesuai dengan kebutuhan yang ingin diinginkan. Lalu yang keempat ada hanger container installation atau kontainer yang pada umumnya yang berjenis dry yang dirubah atau dilengkapi dengan gantungan sehingga komoditas yang berupa pakaian atau baju-baju bisa mudah masuk kontainer yang telah dimodifikasi dengan adanya hanger. Lalu yang kelima ada fumigation, yaitu kegiatan untuk mensterilisasikan kontainer supaya lebih higienis lagi dari bahaya-bahaya bakteri maupun virus. Terutama pada masa pandemi kemarin, fumigation sendiri banyak digunakan para pengguna jasa untuk menghindari dari virus COVID-19. Yang keenam ada container damage inspection, yaitu kegiatan menginspeksi dan mensurvei peti kemas yang mengalami kerusakan dengan sesuai standar yang ada. Lalu yang keenam ada repairs dan refurbishment, yaitu kegiatan memperbaiki peti kemas yang tadi setelah diinspeksi dan telah disurvei, maka kontainer tersebut akan diperbaiki sesuai dengan kerusakan dan SOP yang telah ada. Lalu yang ketujuh ada demurrage atau detention, yaitu sebuah denda yang harus dibayar oleh pengguna jasa karena pemakaian kontainer tersebut itu telah melebihi batas free time. Free time sendiri merupakan batas waktu yang diberikan oleh pihak pelayaran ke pengguna jasa untuk mengosongkan dan mengembalikan kontainer tersebut ke depo. Biasanya free time tersebut bisa dalam beberapa minggu atau sesuai dengan perjanjian atau jual beli yang telah ditentukan. Jika pengembalian kontainer tersebut melebihi batas free time yang telah ditentukan, maka pihak pengguna jasa wajib membayar demurrage per kontainer dengan biaya yang telah ditentukan mengikuti harga kurs dolar pada hari itu juga. Lalu yang ke-8 ada reposition container atau disebut juga dengan kegiatan repo, yaitu kegiatan pemindahan empty container untuk memenuhi kebutuhan dari pihak lain yang meminta empty container, seperti misalnya dari pihak terminal peti kemas atau pelabuhan, itu mereka kekurangan kontainer, sehingga mereka meminta reposition container ke pihak depo peti kemas. Maupun sebaliknya, jika depo peti kemas kekurangan kontainer, maka mereka melakukan kegiatan repo dari pihak pelabuhan, sehingga kurang lebih mensuplai dari kedua belah pihak. Lalu yang terakhir ada container sale unit, yaitu kegiatan menyediakan jasa jual beli kontainer di dalam depo. Kegiatan ini merupakan kegiatan jual beli kontainer yang kegiatan yang usia depresiasinya kontainer memasuki sudah cukup rendah, sehingga kontainer yang tidak terpakai atau mungkin depresiasi sudah rendah, kontainer ini akan dijual beli, biasanya kebanyakan digunakan untuk kafe, seperti misalnya banyak di Kopi Kenangan, mereka menggunakan kafe mereka itu di dalam kontainer, atau pihak-pihak stand-stand gitu biasanya banyak pelaku usaha mereka menggunakan kontainer sebagai ruangan untuk menjalankan bisnis mereka. Tidak hanya kafe-kafe, banyak juga rumah sakit darurat atau emergensi itu mereka juga menggunakan kontainer. Dalam menggunakan kontainer sendiri, mereka membeli kontainer tersebut di depo dengan ketentuan kontainer yang telah ditentukan oleh depo jika masa depresiasinya sudah rendah. Lalu untuk prosedur pengambilan empty kontainer di depo kontainer,
yaitu diawali dengan pihak MKL atau ekspedisi muatan kapal laut mendatangi depo dengan membawa delivery order atau surat yang berisikan nama importir maupun eksportir, tujuan destinasi negara, komoditas yang dibawa, nama kapal, perkiraan waktu keberangkatan kapal, perkiraan waktu kedatangan kapal, serta ukuran dan jumlah kontainer yang telah dipesan sesuai delivery order. Delivery order sendiri didapatkan dari pihak MKL mendatangi perusahaan pelayaran, yaitu perusahaan pelayaran yang memiliki kontainer yang terdapat di depo kontainer. Lalu MKL sendiri memberikan delivery order tersebut ke counter depo yang akan dilayani oleh divisi equipment. Lalu divisi equipment akan memproses dan menginput data dari delivery order tersebut dan memberikan biaya lift on atau kegiatan menurunkan kontainer dari area lapangan sesuai ukuran dan tipenya untuk diturunkan dan dimuat ke atas sasis truk. Untuk biaya lift on sendiri untuk ukuran 20 feet biayanya berupa 410.700 dan ukuran 40 dan 45 berupa 566.100 rupiah yang sudah ditotalkan dengan pajak 11% sesuai dengan ketentuan pemerintah dengan kebatas yang telah ditentukan. Lalu untuk tipe 20 feet atau river atau yang tadi yang dapat diatur suhunya berupa 577.200, untuk ukuran 40 feet tipe river berupa 732.600. Setelah melakukan pembayaran lift on, MKL akan mendapatkan nota dan bon muat yang akan diberikan kepada sopir truk untuk membawa truk tersebut masuk ke dalam depo melalui gate in. Lalu di dalam gate in sendiri terdapat divisi yard and operasional yang akan memeriksa bon muat dan melakukan penginputan data nomor kontainer yang akan diturunkan. Setelah kontainer ditemukan, maka kontainer tersebut akan diturunkan ke dalam sasis truk. Lalu divisi MNR akan melakukan survei kontainer dengan mengecek fisik dan seluruh area kontainer yang telah ditentukan di atas sasis truk. Setelah disurvei dan dicek, maka truk akan diarahkan ke area get out yang akan dilayani oleh pihak security untuk mencetak surat jalan yang berisikan nomor kontainer yang sesuai dengan di dalam sasis truk. Lalu truk akan keluar melalui get out dengan membawa kontainer sesuai dengan nomor yang telah ditentukan dengan status empty container. Lalu untuk prosedur kegiatan staffing di depo kontainer sendiri diawali dengan peletakan empty container di area lapangan yang telah ditentukan bersebelahan dengan kontainer full atau kontainer yang telah berisikan komoditas yang ingin di staffing. Kontainer full sendiri itu berasal dari depo eksternal sehingga kegiatan staffing akan dilaksanakan di depo internal bersebelahan dengan kontainer empty. Setelah prosedur kegiatan staffing dilaksanakan, yaitu kegiatan aktivitas dalam penataan dan penempatan produk yang sudah di-packing dan dikirimkan melalui kontainer. Jadi setelah kegiatan staffing dilaksanakan, maka kontainer yang sebelumnya empty akan menjadi full, dan sebelumnya kontainer yang full akan jadi kontainer empty atau kontainer yang kosong. Setelah itu kontainer full tadi akan diekspor keluar sesuai dengan destinasi dan tujuan negara yang telah ditentukan dalam delivery order. Sedangkan tadi kontainer yang telah kosong akan kembali ke depo asalnya atau depo dari pihak eksternal. Dalam merencanakan laba perusahaan yang ingin dicapai, maka dalam menggunakan analisis biaya yang terdapat pada analisis break-even point serta margin of safety untuk menentukan titik yang dimana perusahaan telah mencapai batas aman dalam menjalankan kegiatan staffing. Sehingga kerangka pemikiran akan ditentukan sebagai berikut. Itu kegiatan staffing dianalisis dalam biaya pendapatan dan biaya, kemudian dianalisis menggunakan break-even point yang akan ditentukan menjadi dua, yaitu break-even point unit
dan break-even open rupiah yang akan menentukan dalam perencanaan laba. Baik untuk metode penelitian pada permasalahan sesuai dengan topik yang telah diambil, maka laporan penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif dengan yang pertama yaitu penelitian eksploratif, karena peneliti mengkaji fenomena yang terjadi di lapangan, yaitu proses bongkar muat kontainer dan kegiatan staffing. Lalu peneliti juga menggunakan penelitian menggunakan studi kasus di perusahaan PT Sikon LNG Terminal. Lalu peneliti juga menggunakan penelitian deskriptif terhadap analisis klasifikasi biaya berdasarkan perilaku dan total penjualan kegiatan staffing PT Sikon LNG Terminal pada tahun 2020 hingga 2021 menggunakan analisis break-even point dan margin of safety. Lalu untuk lokasi penelitian berpeneliti di PT Sikon LNG Terminal yang bertempat di Jalan Tambak Langon nomor 136 Kecamatan Benowo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Lokasi ini dipilih peneliti karena kan PT Sikon LNG Terminal merupakan salah satu depo terbaik di Surabaya. Dan PT Sikon LNG Terminal sendiri berlokasi yang sangat dekat dengan pelabuhan Teluk Lamong, sehingga operasional akan menjadi jauh lebih efisien terhadap bongkar muat kontainer dan kegiatan staffing. Lalu dalam teknik penentuan informan, peneliti menggunakan purposive sampling dan snowball sampling. Purposive sampling sendiri merupakan sebuah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, sehingga akan memudahkan peneliti untuk menjelajahi suatu permasalahan yang akan diteliti. Sedangkan snowball sampling merupakan sebuah teknik pengambilan sumber data yang awalnya sedikit kemudian akan menjadi besar. Informan yang dipilih adalah karyawan dalam bagian divisi equipment, lalu divisi M&R atau maintenance and repair, lalu divisi yard atau divisi yang di lapangan, divisi marketing, divisi finance, dan divisi human resource department. Dikarenakan luasnya pemahaman dan data yang dianalisis, maka peneliti menggunakan beberapa informan dengan kriteria seperti divisi yang secara langsung menangani proses kegiatan survei kontainer, yaitu divisi maintenance and repair, lalu divisi yang menangani khusus proses kegiatan operasional di dalam lapangan, terutama dalam proses bongkar muat dan proses staffing, yaitu divisi yard. Lalu untuk divisi yang menangani proses dokumen dan pembayaran serta proses kegiatan dokumen dalam depo, misalnya divisi equipment, divisi finance yang bertugas dalam proses dokumen dan pembayaran. Lalu divisi yang menangani proses pemasaran, yaitu divisi marketing. Lalu divisi yang menangani seluruh karyawan, tata tertib, dan peraturan umum perusahaan, yaitu divisi human resource department. Lalu untuk metode pengumpulan data, peneliti menggunakan metode kualitatif dengan metode pengumpulan data dengan observasi dan wawancara. Observasi sendiri merupakan salah satu metode mengumpulkan data dengan mengamati dan mencatat secara sistematis terhadap fenomena atau permasalahan yang diteliti. Penelitian ini mengumpulkan data melalui proses observasi terus terang atau tersamar untuk menghindari jika suatu data yang merupakan data tersebut masih dirahasiakan atau tidak ingin dipublikasikan oleh perusahaan. Lalu untuk wawancara, yaitu sebuah kaidah untuk mengumpulkan data dalam penelitian sosial. Penelitian ini mengumpulkan data melalui proses wawancara semi terstruktur, melalui proses tanya jawab secara mendalam, terutama dengan divisi staff equipment, divisi staff finance, dan divisi yard
yang ada di lapangan perusahaan. Untuk wawancara sendiri akan bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pengambilan empty container, bagaimana alur dan proses truk dari get in dari awal hingga dari get out dari bus akhir. Lalu bagaimana proses peletakan kontainer itu di area lapangan. Lalu ada proses bagaimana sih cara proses mensurvei kontainer dengan baik. Lalu juga tentu saja ada proses staffing di area lapangan itu juga bagaimana. Divisi keuangan akan saya wawancara berupa berapa total penjualan serta kegiatan staffing pada tahun 2020 atau 2021. Lalu ada berapa biaya tetap dan biaya variabel terhadap kegiatan staffing pada tahun 2020 hingga 2021. Untuk jenis data yang saya gunakan yaitu menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer sendiri merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul. Data primer sendiri dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh para peneliti secara menyeluruh untuk melengkapi data yang diperlukan. Melalui proses wawancara tadi dengan divisi equipment, finance, divisi yard, divisi M&R, data primer yang telah didapatkan harus diolah lagi. Kemudian untuk mendukung analisis biaya, penelitian tentang analisis break-even point dan margin of safety harus ditunjang oleh data sekunder, yaitu berupa laporan keuangan perusahaan, kemudian ada buku-buku teori, artikel, dan lain sebagainya. Data sekunder yang penulis gunakan yaitu berupa biaya tetap dan biaya variabel, serta total penjualan kegiatan staffing PT Sikon LNG Terminal pada tahun 2020 hingga tahun 2021. Dan untuk teknik analisis data atau teknik keabsahan data, untuk mendapatkan teknik keabsahan data, penulis menggunakan teknik triangulasi, yaitu sebuah teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Peneliti menggunakan sumber teknik triangulasi karena dapat melakukan berbagai macam pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan mendiskusikannya terlebih dahulu dengan informan yang sesuai dengan subjek yang telah diteliti. Lalu untuk teknik analisis data sendiri merupakan sebuah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga data tersebut mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif yang didasarkan pada data wawancara dan data observasi yang telah terkumpul. Seperti data analisis yang telah diperlukan yaitu mengumpulkan data dan informasi dalam penelitian. Pada tahap ini, peneliti akan mendeskripsikan data total penjualan kegiatan staffing mulai dari tahun 2020 hingga tahun 2021 serta menentukan data biaya tetap maupun biaya variabel terhadap kegiatan staffing. Lalu selanjutnya akan mengolah data yang telah terkumpul, lalu akan dikelompokkan ke dalam tabel-tabel untuk mempermudah perhitungan total laba penjualan dan total biaya. Lalu yang ketiga ada menghitung total laba penjualan dan total biaya. Pada tahapan ini, data dari total penjualan, dari total biaya akan dihitung sesuai dengan rumus yang telah ditentukan berdasarkan rumus break-even point tadi, serta rumus margin of safety, serta jumlah pendapatan biaya pada tahun 2020 hingga tahun 2021. Lalu yang keempat ada menganalisis hasil perhitungan dari break-even point dan margin of safety serta jumlah pendapatan. Pada tahapan ini, menganalisis atas hasil perhitungan tadi akan mampu menganalisis laba operasi dan perolehan jumlah unit maupun jumlah rupiah dalam break-even point atau titik impas. Lalu pendapatan yang telah dihasilkan atau diharapkan akan
diharapkan untuk melebihi volume titik impas. Lalu pada tahap terakhir akan disimpulkan apakah total penjualan staffing PT Sikon LNG Terminal dalam periode tahun 2020 hingga 2021 apakah telah mencapai titik impas atau belum tercapai, dan apakah telah mencapai titik batas pengaman atau margin of safety.